dan dilindungi karena itu dijamin oleh konstitusi. Baik, Bung Novel, jadi tadi kembali ke pertanyaan saya sebelumnya. Proses-proses pengumpulan bukti, apakah Anda hanya berbekal dari tayangan mensrea saja atau Anda sudah melibatkan saksi, rekaman stand up komedi yang lain yang dilakukan oleh Panji, atau kemudian Anda sudah membuat analisa konten sendiri? Apa yang Anda bawa sebagai bekal untuk menguatkan laporan Anda di Polda? Jadi yang saya bawa untuk menguatkan laporan saya ke Polda itu yang beredar di masyarakat luas melalui TikTok, kemudian melalui YouTube dan media-media online itu saya kumpulkan. Bahwa memang ramai sekali pemberitaan ini, sangat menyita perhatian masyarakat dan itu menjadi gaduh sehingga timbul. Bung Novel, sebenarnya kalau berbagai macam laporan, baik, sampai 6 pelaporan, yang satunya Dumas, yang 6 itu sudah tercatat sebagai pelaporan. Ya. Masih banyak sebenarnya yang ingin melaporkan, memang saya mendengar agak polisi membatasi, karena cukup pelaporan itu sudah sampai 6 saja, karena sudah cukup bukti, sudah cukup saksi sudah juga diperiksa, itu adalah memperkuat untuk Panji ini bisa diproses secara lanjut begitu. Bung Novel, kalau kita mau objektif ya, bukan subjektif di sini. Kalau kita mau lihat dukungan di medsos, itu kan sebenarnya ada dikotomi antara yang mendukung Panji dan dikotomi yang kontra terhadap isi mensrea Panji. Kalau Anda menjalankan ini dengan teknik apa? Kalau hanya algoritma yang mengatakan bahwa Anda mencari orang-orang yang kontra Panji, tentu akan mendapatkan yang kontra saja. Anda tidak melihat mereka yang pro. Bung Novel, baik, sambil kita memperbaiki komunikasi, Bung Melki, saya minta tanggapan Anda sedikit. Kalau memang yang disiapkan, oke, Bung Novel silakan. Ya, jadi kita melihat justru lingkungan mereka berbeda, mungkin lingkungan kita berbeda. Karena lingkungan saya lingkungan dakwah, masjid, musola, pengajian, pondok pesantren dan sebagainya, yang mereka sangat resah, terganggu. Keimanan mereka, keyakinan mereka ini sangat betul-betul terusik dengan apa yang mereka menjalankan sholat dengan perjuangan yang begitu luar biasa. Mulai pagi hari sebelum matahari terbit mereka sudah sholat, mengerjakan sholat untuk perintah. Tahu-tahu sholat itu dipermainkan segitu gampangnya. Nah, kita mengumpulkan data apa yang ada, ternyata pelapor juga banyak. Itu ada satu bukti bahwa ada keresahan. Bukan saya doang yang pelapor, mungkin sebelum-sebelumnya mungkin saya bisa 1 atau 2 pelapor. Tapi ini banyak. Dan pihak kepolisian itu menyatakan sebenarnya banyak ini yang sudah data-data yang masuk untuk melaporkan, cuman memang sudah dicukupi oleh kepolisian data-data tersebut. Dan kalau kita melihat lingkungan-lingkungan di medsos banyak juga daripada yang lingkungan-lingkungan masjid, lingkungan dakwah, lingkungan di mana masyarakat ini berinteraktif dengan para ulama, itu sangat-sangat betul-betul kita punya data yang banyak. Kalau mau hitung-hitungan, mohon maaf hitung-hitungan, ini kan di Nusantara TV kan melibatkan daripada politikus. Boleh dibuka data. Yang mendukung mungkin ya sekitar orang-orang yang mungkin daripada yang mendukung Panji ini dari lingkaran daripada politik praktis itu sendiri. Mungkin dari kalangan orang yang mendukung Anies, dari PDIP. Itu kalau dibandingkan dengan masyarakat luas, Prabowo ini sangat memenangkan daripada Pilpres kemarin 58,6%. Itu suara benar-benar suara rakyat gitu. Jadi kita justru menyelamatkan wibawa daripada pemerintahan Prabowo ini. Jangan dirongrong dengan hal penistaan agama. Maka saya apresiasi begitu cepat kepemimpinan daripada presiden kita ini melakukan tindakan yang cepat untuk segera memproses Panji. Begitu juga dengan kepolisian. Artinya kepolisian ini bekerja untuk negara dan negara ini nggak menghalang-halangi daripada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Polri kepada Panji dan menerima laporan apa yang ada gitu. Baik. Bung Melki, kalau kita membandingkan begitu ya, saya ingin mengutip dari statement Prof. Mahfud begitu, perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru yang efektif tanggal 2 Januari kemarin. Bung Melki, Anda pasti tahu ya perbedaannya ya, atau dampak praktisnya deh daripada KUHP lama dan KUHP baru. Di mana perubahan yang lama itu kan, perubahan yang baru itu menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara perlindungan nama baik dan juga kebebasan berekspresi. Beda dengan KUHP yang lama, yang sifatnya lebih represif, yang koersif, yang
death terms-nya itu adalah bentuk pidana, penjara, bukan restoratif justice. Statement Anda, Bung Melki. Ya tentunya KUHP baru dan KUHAP yang baru ini butuh banyak sekali komentar dari kita semua ya, baik pro ataupun kontra gitu. Fraksi PDI Perjuangan di Parlemen, DPR RI juga sudah menyampaikan banyak sekali pendapat soal KUHAP dan KUHP baru. Tapi yang paling penting begini Mbak, KUHP baru yang efektif sudah sah beberapa tahun ini itu adalah KUHP yang sempat ditolak secara massal oleh masyarakat Indonesia beberapa tahun lalu gitu. Begitupun KUHAP dan lain sebagainya gitu. Jadi saya merasa ini terlepas dari soal KUHP dan juga KUHAP yang percaya restoratif justice yang mana itu juga bisa dipakai untuk kasus Panji Pragiwaksono. Saya lebih menyoroti juga soal demokrasinya Mbak gitu. Tadi saya dengar kan kalau dihitung-hitung katanya 58% orang pro sama Prabowo pasti pro bahwa Panji ini merusak suasana kebatinan, kegaduhan, membuat instabilisasi dan lain sebagainya gitu. Nah bagi saya demokrasi itu tidak boleh berhenti sekedar menjadi demokrasi prosedural. Demokrasi yang hanya ada di kotak suara di pemilu. Kalau gitu, kalau kita terus-menerus merasa demokrasi itu ditentukan di meja-meja pengambilan suara hasil pemilihan kotak suara di pemilu, lama-lama suara orang-orang minoritas, suara kaum marginal, suara orang-orang yang boleh saja perwakilannya tidak ada di parlemen, jadi tidak terdengar. Itu bukan prinsip demokrasi. Jadi demokrasi prosedural itu harus berhenti dan digantikan dengan demokrasi substantif ketika pemerintahan sudah berkuasa. Itu yang nomor satunya Mbak. Yang kedua, yang paling penting adalah kita jangan sekali-kali atau tiap kasus hukum itu selalu dikaitkan dengan wah ini ada ruang kepentingan politik taktis dan lain sebagainya gitu. Seperti tadi Bang Novel bilang di zaman Presiden Jokowi itu karena PDI Perjuangan berkuasa, banyak sekali kasus-kasus hukum yang tidak diproses di kepolisian dan lain sebagainya. Bagi saya justru kita harus betul-betul ada prinsip supremasi hukum. Kalau memang itu ada kasus hukum dan tidak ditindak, silakan ajukan proses-proses yang ada di kepolisian gitu. Kalau ada upaya-upaya paksa di kepolisian yang tidak sesuai dengan KUHAP ataupun aturan-aturan yang ada pra-peradilan, ada propam dan lain sebagainya. Jadi berhenti mengait-ngaitkan semua kasus hukum itu seakan-akan ada kepentingan politik taktis. Bagi saya soal kasus Panji Pragiwaksono ini bukan hanya atau tidak pasti orang-orang yang mendukung PDI Perjuangan ataupun orang yang mendukung Anies Baswedan, enggak. Ini soal bagaimana kita mendukung orang-orang yang punya suara-suara untuk memperbaiki Indonesia siapapun dia. Jangan kita kemudian lakukan upaya-upaya paksa yang membuat penyebaran rasa takut berlebih bagi orang-orang yang melakukan kritik. Ini justru harus dilindungi karena Presiden Prabowo mendukung orang-orang yang melakukan kritisi. Baik, Bung Novel, sebelum saya berlanjut ke pertanyaan berikutnya kepada Anda, apakah ada yang ingin Anda tanggapi dari pernyataan Bung Melki sebelumnya soal politik praktis? Jadi untuk mengklaim daripada PDIP, saya punya data dengan apa yang ada itu data bisa dipaparkan, bisa dibuka sendiri Bung itu Novel, data-data daripada kasus-kasus hukum. Bung Novel, kita nggak sedang ngomongin kasus PDIP saat ini, kita sedang ngomongin soal mensreanya. Karena kan yang diundang politikus juga ya kan, atas nama politikus gitu. Artinya ada berbau-bau unsur politik. Sementara saya bukan unsur daripada partai manapun, saya bukan juga background dari partai manapun. Nah, karena menyinggung-nyinggung daripada kritikan ya saya pernah menjadi kritik gitu. Bahkan PDIP sendiri itu pernah menggugat Pancasila ingin diganti karena saking maraknya penistaan agama. Ada legitimasi untuk mendukung daripada penistaan agama sehingga Pancasila menjadi dikorbankan dengan RUU HIP. Saya orang yang maju, saya orang yang berdebat dalam hal-hal RUU HIP yang mana inisiatornya adalah PDIP. Pancasila ingin diganti Trisila, Pancasila ingin diganti Ekasila, nggak bisa dilupakan. Track record daripada PDIP yang katanya saya Pancasila, justru Pancasila diserang, justru Pancasila dijadi korban. Nah, kalau sudah Pancasila jadi korban, ketuhanan yang Maha Esa unsurnya diganti dengan Ekasila, yang sudah ketuhanan dihabisi sama sekali, itu sangat berbahaya. Dan itu nggak bisa dilupakan. Nah, ini menjurus penistaan agama untuk melemahkan unsur-unsur penistaan agama. Maka mereka yang membela penista agama, memang mereka ingin menghapuskan ketuhanan, bahwa ketuhanan ini menjadi beban berat buat mereka, sehingga menjadi ganjelan untuk melaksanakan demokrasi yang sehat. Begitu. Baik, saya nggak ingin lebih dalam ke situ, Bung Novel. Saya ingin beralih ke pertanyaan saya berikutnya saja. Dari awal Anda sudah mengapresiasi Polda, bahwa Polda sudah bergerak cepat dan buktinya setelah Anda lapor
kemudian 3 hari kemudian Anda diperiksa oleh Polda sebagai pelapor, dan hari ini Panji diperiksa meskipun masih sebagai saksi terlapor. Baru hari ini, artinya semuanya bergerak serba cepat dan Anda sejak awal mengapresiasi langkah Polda dalam kasus ini. Tapi apakah jika kemudian nanti Anda merasa di dalam pelaporan atau dalam pengusutan oleh Polda ini Anda merasa ada titik ketidakpuasan, saya juga sempat membaca di media, Anda akan mengerahkan 212, apakah benar Anda sudah berencana untuk membuat demo besar-besaran? Ya, jadi yang sudah kita laksanakan itu sudah banyak demo. Victor Reskodat kita demo berkali-kali juga itu. Termasuk sama Sukmawati juga itu kita demo berkali-kali. Nah, kita nggak mau seperti itu, berhadapan massa di lapangan. Makanya polisi itu sangat betul-betul reaktif, mengambil tindakan cepat, jangan sampai berlarut-larut permasalahan ini terjun ke masyarakat masing-masing mengerahkan massa. Itu yang lapor pertama itu sudah mengerahkan massa. Nah, masalah 212 yang memang saya sebagai tokoh 212, yang saya ditokohkan 212 karena memang saya boleh dikatakan perintis jalan 212 ketika saya melaporkan Ahok, itu menjadi sorotan yang begitu luar biasa dan dukungan begitu luar biasa sehingga sampai digelar berjuta-juta itu 2016 7 juta orang, 2018 sampai 13 juta. Artinya negara ini sensitif, jangan coba-coba masuk ke dalam ranah agama. Silahkan Anda mau mengekspresikan untuk menghibur masyarakat, silahkan mau mengkritik, silahkan mau apapun sesuai dengan apa yang tidak menabrak daripada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, itu harus kita junjung tinggi. Baik, sangat sensitif, nggak boleh kita bicarakan sembarangan itu. Apalagi ini lebih parah dari Ahok. Masalah Panji lebih parah dari Ahok. Ahok cuma satu baris ayat Al-Quran tentang Al-Maidah 51, tapi Panji ini bertubi-tubi. Karena memang judulnya mensrea, apa yang dilakukannya juga suatu kejahatan, ini tindakan bejat. Masa mengajarkan kepada penontonnya untuk melakukan gerakan-gerakan porno aksi, melakukan onani dipertontonkan, itu pertindakan bejat. Udah gitu tindakan bejat disertai dengan daripada penghinaan agama. Nah, ini menjadi pembelajaran untuk jangan besok-besok siapapun jangan coba-coba kemasuk ranah agama kalau untuk hanya menjadikan agama ini menjadi diskriminasi, disampingkan untuk mementingkan kepentingan demokrasi. Karena demokrasi ini harus bisa sejalan juga dengan ketuhanan yang Maha Esa. Begitu. Kalau menyangkut agama, tadi Anda sudah menyebut soal Panji